Halo teman-temanku semuanya, Sobat Informan dimanapun kalian berada, masih di segmen berita pertanian. Kali ini kita akan berbicara sedikit terkait dengan prospek tanaman kopi di tahun 2025 ini. Ya, seiring memasuki tahun 2025, sektor kopi global dihadapkan dengan dinamika harga yang belum pernah terjadi sebelumnya, di mana pada bulan Februari 2025, harga future kopi Arabica menembus rekor tinggi kisaran 4,41 per pon US dollar dan lebih dari 2 kali lipat dibandingkan dengan periode setahun sebelumnya. Bahkan pada 29 Januari 2025, harga hariannya mencapai 3,6 per pon dan pada pertengahan Februari sempat menembus 4,24 US dollar per pon. Ini merupakan level tertinggi dalam 48 tahun terakhir. Lonjakan ini mencerminkan ketidakseimbangan pasokan permintaan serta kekhawatiran pasar terhadap resiko iklim dan geopolitik. Ya, hal ini bisa kita rasakan mungkin harga-harga kopi di coffee shop atau di kafe-kafe itu sudah mulai merangkak. Mungkin dulu segelas kopi Arabica mungkin bisa kita nikmati dengan harga 10.000, tapi sekarang sudah menembus hingga 15.000 bahkan 17.000. Bahkan di brand-brand ternama bisa mencapai Rp45.000 per gelasnya. Ini merupakan bisa dikatakan efek yang langsung dirasakan langsung oleh masyarakat. Ternyata di balik itu semua memang harga biji kopi dunia itu sedang melambung. Apakah hal ini juga berpengaruh terhadap kesejahteraan petani? Nanti akan kita bahas sedikit. Ya, hal yang pertama kita bahas terkait dengan ketidakseimbangan pasokan dan permintaan. Ya, ini terkait juga dengan petani, di mana produksi kopi dunia menghadapi tekanan signifikan di tahun 2025. Di Brazil saja, perkiraan produksi untuk siklus 2025-2026 diproyeksikan turun 3% hingga 6,4%, terutama akibat cuaca kering yang mengganggu fase bunga pada tanaman Arabica. Sebaliknya, produksi Robusta Brazil justru diperkirakan meningkat 7,3% menjadi rekor 24,7 juta kantong ya, meski masih menghadapi tantangan di wilayah Rondania. Sementara itu di Indonesia, produksi 2024-2025 direvisi turun 8% menjadi sekitar 10 juta kantong karena pemilihan Robusta yang kurang optimal pasca cuaca buruk dan ekspor biji hijau diturunkan 13% menjadi hanya 5,2 juta kantong. Kondisi tersebut mempertegas bahwa volatilitas pasokan akan terus menentukan sentimen pasar. Ya, ternyata memang harga kopi dikaitkan juga dengan panen yang sedikit. Yang kedua yaitu yang isu terkini yaitu tren harga dan spekulasi, di mana lonjakan harga kopi telah mendorong perilaku spekulatif di pasar komoditas, di mana kenaikan futures Arabica ke 4,41 per ton menimbulkan kekhawatiran tentang tekanan biaya dan rantai pasok, terutama bagi roaster dan pengecer skala menengah ke bawah, dan beberapa eksportir dan produsen juga mulai mengurangi aktivitas hedging sama seperti yang terjadi di pasar kakao karena biaya hedging yang melonjak menyangga profitabilitas menjadi semakin tinggi, dan pada gilirannya ketahanan finansial petani kecil bisa tergerus oleh fluktuasi harga yang ekstrim, memaksa mereka bergantung pada harga spot harian yang tidak menentu. Juga terkait dengan dampak perubahan iklim, di mana karakteristik kopi yang hanya tumbuh optimal dalam iklim tropis yang sempit menjadikannya sangat rentan terhadap perubahan iklim. Peristiwa suhu tinggi dan embun beku pada 2024 menyebabkan defisit air lebih dari 400 mm di beberapa daerah, merusak cabang produktif dan menimbulkan gangguan fisiologis pada tanaman kopi. Ya, laporan IPCC memperingatkan bahwa hampir setengah lahan saat ini digunakan untuk budidaya kopi berpotensi tidak layak ditanami pada tahun 2050. Akibat peningkatan suhu dan pola hujan yang tak menentu, kondisi ini diperkirakan akan mengurangi hasil panen, mempersempit wilayah tanam, dan meningkatkan biaya produksi. Berikutnya, apa sih strategi dan adaptasi dan inovasi yang bisa diterapkan? Di mana menghadapi krisis iklim, sejumlah inovasi agronomi dan teknologi mulai diadopsi, dimulai dengan model agroforestry, di mana penanaman pohon pelindung di kebun kopi menunjukkan potensi meningkatkan ketahanan pangan sekaligus menyerap karbon sehingga mengurangi jejak karbon sektoral. Selain itu, pengembangan varietas tahan suhu tinggi dan penyakit serta aplikasi tertentu diharapkan bisa memberikan dan meminimalkan stres tanaman pada musim kering. Ya, kolaborasi antara lembaga penelitian swasta dan pemerintah menjadi kunci mempercepat transfer teknologi ke petani kecil. Dan bagaimana peluang dan tantangan di Indonesia?
Ya, sebagai salah satu penghasil kopi terbesar di dunia, Indonesia masih menyimpan potensi besar, di mana pada tahun 2024 dan 2025, produksi nasional diperkirakan meningkat kembali ke 10,9 juta kantong atau 60 kg, didorong cuaca yang lebih kondusif di Sumatera Selatan. Ya, kenaikan konsumsi domestik juga mendorong keberlangsungan pasar global dan pasar lokal dengan sekitar 4,8 juta kantong dan dibutuhkan untuk konsumsi dalam negeri. Ya, namun sebagian besar produksi masih didominasi Robusta berkualitas rendah antara 80 hingga 90%. Sementara kopi spesial dengan nilai tambah tinggi seperti luwak dan kopi Mandailing menjadi andalan yang diminati di kelas premium. Ya, berikutnya skala usaha kecil dan infrastruktur. Ya, mayoritas lahan kopi di Indonesia dikelola petani kecil, yaitu 1 hingga 2 hektar yang rentan terhadap fluktuasi harga dan keterbatasan akses permodalan, di mana investasi pada struktur pengolahan pasca panen seperti fasilitas fermentasi dan drying beds yang higienis masih terbatas. Ditambah lagi, riset dan pengembangan petani kopi juga menurun drastis karena alokasi anggaran ke komoditas lain seperti sawit dan karet yang lebih diutamakan. Ya, tanpa intervensi kebijakan yang memadai, tentu ini termasuk subsidi ke teknologi dan insentif sertifikasi, maka ini bisa berdampak terhadap produktivitas petani yang semakin tertinggal. Ya, kita membahas sedikit pasar premium dan keberlanjutan, di mana permintaan global untuk kopi specialty dan kopi organik kian meningkat dan ukuran pasar global diproyeksikan tumbuh hingga 69,06 miliar US dollar pada 2024 menjadi 73,98 miliar US dollar pada 2025 dengan CAGR yang solid. Ya, konsumen di AS dan Eropa semakin peduli asal-usul kopi, menyukai direct trade model yang menekankan transparansi rantai nilai premium price bagi petani, dan peluang ini dapat dioptimalkan oleh eksportir dan kooperatif yang mampu memfasilitasi sertifikasi organik, fair trade, dan modal kemitraan jangka panjang. Lantas bagaimana peran dan kebijakan investasi? Ya, agar produksi pertanian kopi berkelanjutan, dukungan kebijakan dan investasi penting diberikan. Pemerintah perlu memperkuat jaminan pasar lewat skema harga premium, memacu ekspor kopi berkualitas tinggi, serta menyiapkan pusat inovasi agrikultur yang fokus pada iklim tropis. Investasi asing dalam pengolahan hilir misalnya, fasilitas roasting dan kemasan di dalam negeri juga dapat menambah nilai tambah dan menciptakan lapangan kerja. Kolaborasi multi-stakeholder termasuk lembaga keuangan mikro menjadi katalis untuk meningkatkan kapasitas usaha bagi petani. Ya, di balik itu semua ada risiko dan ketidakpastian. Ya, meskipun banyak peluang, ketidakpastian iklim dan geopolitik tetap menjadi ancaman, di mana ketergantungan pada cuaca tropis yang sempit dan potensi serangan hama penyakit seperti Coffee-less rust dan menuntut kewaspadaan tinggi. Disrupsi logistik akibat konflik global atau kebijakan tarif juga dapat mengganggu aliran perdagangan kopi sehingga mengancam stabilitas pasokan dan harga. Resiliensi sistem agrikultur dan diversifikasi produk, misalnya kopi cold brew dan kopi instant premium, menjadi strategi mitigasi penting. Di akhir video kita terkesimpulan bahwa menatap 2025, tanaman kopi berada di persimpangan antara peluang pasar premium dan tantangan perubahan iklim serta infrastruktur. Ya, harga kopi yang meroket membuat ruang keuntungan, namun volatilitas yang tinggi menuntut manajemen risiko yang cermat. Adaptasi agronomi, inovasi teknologi, serta kebijakan publik yang mendukung keberlanjutan menjadi krusial untuk memaksimalkan prospek kopi. Ya, baik secara global maupun di Indonesia, dengan sinergi antara petani, industri, dan pemerintah, kopi dapat terus tumbuh sebagai komoditas strategis yang menghidupi jutaan keluarga dan menambah nilai bagi perekonomian. Demikian informasi yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di segmen berikutnya.